Inilah tata cara mandi wajib yang betul sesuai dengan sunnah. Mandi besar atau mandi wajib merupakan mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan memperhatikan tata cara tertentu dengan bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun penyebab mandi wajib atau mandi junub diantaranya: 1. Berhubungan intim, 2. Keluarnya air mani, 3. Karena mimpi basah, 4. Karena keluarnya darah haid, 5. Karena keluarnya nifas, 6. Karena menjadi seorang mu'alaf, 7. Karena menjadi jenazah. Nah, bagaimanakah tata cara mandi wajib yang benar dan sah sesuai dengan sunnah? Yuk kita simak sama-sama. 1. Diawali dengan niat, cukup dalam hati saja. Niat, tidak ada bacaan doanya, jadi cukup saja dalam hati. Langkah yang kedua, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan, video ini hanya contoh peragaan. Mandi junub pengerjaannya tanpa pakaian, hanya ada kain tipis yang menutupi kemaluan. Langkah yang ketiga, yaitu cuci terlebih dahulu kedua tangan hingga bersih. Berikutnya langkah yang keempat, cuci sampai bersih kemaluan dan duburnya. Di bagian kemaluan dan dubur tentu saja terdapat kotoran-kotoran yang menempel. Kita menggunakan media sabun supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, seperti dalam video ini dicontohkan membersihkan kemaluan dan dubur. Langkah yang kelima yaitu cuci sampai bersih kedua tangan bekas tadi, mencuci kemaluan dan mencuci dubur. Kedua tangan bekas tadi bisa dibersihkan dengan cara menggunakan media tanah atau bisa dibersihkan dengan media sabun. Berikutnya langkah yang keenam, kita melaksanakan atau melakukan rangkaian wudhu sempurna seperti kita hendak mengerjakan salat. Diawali dengan membaca basmalah mau wudhu, kemudian langkah yang kedua melaksanakan rangkaian-rangkaian wudhu seperti wudhu pada umumnya. Kemudian setelah beres melaksanakan rangkaian wudhu-wudhu tersebut, maka kita melaksanakan rangkaian wudhu diakhiri dengan mencuci kaki. Dalam video ini diberikan langkah-langkah wudhu seperti kita mau melaksanakan wudhu pada umumnya. Nah, dalam video ini bisa kita lihat langkah demi langkah. Saya jelaskan secara perlahan supaya saudara-saudara bisa mengikutinya. Nah, ini merupakan rangkaian terakhir dari wudhu, yaitu kita membersihkan kedua kaki kita, diawali dengan kaki sebelah kanan, kemudian diakhiri dengan kaki sebelah kiri. Setelah beres melaksanakan rangkaian wudhu, maka kita langsung ke rangkaian ketujuh. Sela-sela rambut kita pakai air sebanyak 3 kali. Seperti dalam video ini ya. Secara merata, kita sela-sela rambut kita secara merata. Dimulai dari bagian depan rambut kepala hingga belakang rambut kepala. Perlu diperhatikan oleh kita semua, mandi wajib sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya langkah yang ke-8 yaitu guyur kepala kita pakai air sebanyak 3 kali. Kita guyur kepala kita sebanyak 3 kali. Yang harus kita perhatikan, jangan lupa harus merata ke seluruh kepala kita. Perlu diperhatikan kembali bahwa mandi wajib atau mandi junub sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Selanjutnya, rangkaian yang ke-9, guyur badan sebelah kanan terlebih dahulu, dimulai dari bagian sebelah atas, kemudian bagian sebelah bawah. Nah, jadi kita utamakan guyur badan sebelah kanan terlebih dahulu, dimulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Kemudian yang harus kita perhatikan, jangan lupa terlewat kita bersihkan lipatan-lipatan tubuh seperti lipatan pada ketiak dan lipatan pada kaki kita. Kemudian setelah kita beres mengguyur tubuh kita sebelah kanan sebanyak 3 kali, maka kita mengguyur badan kita sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kita perhatikan, kita mengguyur dari sebelah atas, kemudian bagian bawah. Kemudian kita perhatikan juga mengenai lipatan-lipatan tubuh seperti lipatan-lipatan ketiak dan juga lipatan-lipatan pada kaki. Kita perhatikan dan kita bersihkan. Berikutnya, langkah yang ke-10, guyur seluruh tubuh kita, pakai air hingga merata. Kita guyur dimulai dari bagian atas hingga merata ke seluruh tubuh. Langkah berikutnya yaitu pindah tempat. Lalu kita bersihkan kedua kaki kita dengan diawali dengan membersihkan kaki sebelah kanan hingga mata kaki, hingga bersih ya. Kemudian setelah beres membasuh kaki sebelah kanan, kita membasuh kaki sebelah kiri. Nah, dengan itu terhindar dari kotoran yang menempel pada kaki kita. Kemudian ada pertanyaan, apakah setelah selesai melaksanakan mandi wajib, boleh melaksanakan sholat tanpa kita berwudu lagi? Jawabannya adalah, selama wudu kita tidak batal, maka sesudah kita mengerjakan mandi wajib, kita boleh mengerjakan sholat tanpa kita perlu melaksanakan wudu lagi. Nah, itu untuk pertanyaan yang sering diajukan. Berikutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan mandi junub, yaitu, bagaimana jika ada cat pada kuku wanita? Apakah wajib menghilangkannya saat kita mau berwudu atau mandi wajib? Jawabannya adalah, maka wajib kita menghilangkannya saat berwudu atau mandi wajib. Karena cat itu akan menghalangi sampainya air pada permukaan kuku kita. Maka kita harus perhatikan, kita harus bersihkan hal tersebut sebelum kita melaksanakan wudu dan mandi wajib.